Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Cherry semuanya. Kali ini berjumpa lagi bersama kami, saya Mr. Santos, di podcast Cherry, Celoteh Literasi SM Perpustakaan Tapranirab SMK Abdullah Pekanbaru. Nah, kali ini saya kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa yang sudah mempunyai pengalaman kerja di SMK Abdullah Pekanbaru. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang dua sosok yang sangat luar biasa di depan saya ini, nah, kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Kita akan tanya-tanya dulu siapa sih gerangan yang ada di depan kita ini. Ayo, silakan Ibu. Perkenalkan, saya Desrianti Herwinda, penanggung jawab laboratorium TLM. Oke, Ya. nah, Ibu. Cherry, nama saya Weni Anggreni. Saya sebagai penanggung jawab laboratorium farmasi. Oke, berarti Bu Ranti penanggung jawab laboratorium teknik laboratorium medik gitu. Artinya mungkin semua teknik laboratorium medik itu yang menjadi penanggung jawab Ibu atau bagaimana nih? Khususnya itu di laboratorium kimia klinik. Oh, laboratorium kimia klinik Ya. gitu ya. Nah, kalau boleh kita tahu ini berapa ya jumlah labor untuk khusus program keahlian teknologi laboratorium medik itu? Kalau untuk laboratorium yang TLM itu kita ada 9, Mister. 9 ya? Ada 9. 9 labor. Iya. Berarti kita punya 9 berarti penanggung jawabnya. Nah, Iya. Ibu khususnya penanggung jawab di labor Kimia klinik. kimia klinik. Iya. Oke, penasaran kan ada apa dengan laboratorium kimia klinik nanti? Nanti kita akan ulik, nanti kita akan kita akan tanya lebih jauh tentang apa yang dipelajari oleh calon siswa kita dan siswa kita yang mengambil jurusan teknik laboratorium medik di SMK Abdullah Pekanbaru. Nah, kalau Bu Weni gimana nih? Ibu penanggung jawab di labor yang mana? Di labor khususnya ilmu resep. Ilmu resep. Berarti itu apakah itu jurusan TLM atau jurusannya program keahlian TLM atau program keahlian apa? Khususnya di keahlian farmasi. Oh, keahlian farmasi. Oh, artinya sekarang ini ya, saya mempunyai dua narasumber penanggung jawab laboratorium. Yang pertama di program keahlian teknologi laboratorium medik, ya, teknik laboratorium medik. Ya, maaf, yang kedua adalah program keahlian teknologi farmasi. Jadi ngomong-ngomong di program keahlian farmasi itu berapa laboratorium? Kita mempunyai 6 laboratorium. 6 laboratorium gitu kan. Berarti di TLM 9, di farmasi ada 6. Oh, lebih banyak ya teknologi laboratorium medik labornya ya. Ya. Oke. Nah, Bu Weni khusus di ilmu resep. ilmu resep. Nah, ini ilmu resep dan ini adalah bakteriologi tadi ya. Ya, Bakteriologi. kimia klinik. Kimia klinik. Nah, ini pasti sangat menarik nih karena apa? Keahlian yang dipunya di antara dua laboratorium ini pasti berbeda. Nah, penasaran kan? Sahabat Cherry semuanya pasti pengen tahu. Ya, kita ulik ya. Nah, sekarang kita sudah berapa lama itu Bu Ranti menjadi penanggung jawab di laboratorium kimia klinik itu? Kalau saya, Mister, saya bekerja di sini dari tahun 2017. 2017. Ya. Berarti sudah Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun ya. Ya. Oke, terus ada suka dukanya nggak Bu ya? Lebih banyak sukanya ya. Lebih banyak sukanya ya. Oke, berarti kalau lebih banyak sukanya, berarti Bu Ranti ini gitu ya, bahagia atau senang untuk melakukan pekerjaannya di laboratorium tersebut ya. Ya. Oke, gitu. Kalau Bu Weni gimana nih? Saya masuk baru hampir 1 tahun, Mister. Oh, Bu Weni pendatang baru ya? Iya. Oke, baru 1 tahun di sini. Oke, jadi selama 1 tahun bekerja di sini sebagai penanggung jawab laboratorium ilmu resep tadi gimana Bu? Lebih banyak sukanya sih, Mister. Oke, gitu. Jadi resep-resep yang berhubungan dengan obat-obatan ya Bu ya? Iya, Pak. Kalau resep sakit hati ada nggak Bu? Diracik nggak di sana? Belum diracik. Nggak ada ya? Oke. Oke, Bu Ranti sama Bu Weni terima kasih ya telah datang di podcast dari kita dan akan di sini akan berbagi bercerita tentang apa saja yang kalau siswa masuk ke laboratorium kita gitu kan, mungkin ada kali ya Bu ya syarat-syarat mungkin sebelum masuk ke labor, terus apa yang dipersiapkan dan apa yang akan dilakukan siswa di sana dan apa
juga yang tidak boleh yang dilakukan oleh siswa ke sana di dalam laboratorium tersebut. Nah, saya sekarang menuju kepada Bu Ranti dulu sebagai penanggung jawab kimia klinik pada program keahlian teknologi laboratorium medik. Nah, gitu kan, Ibu ya. Terus ada peraturannya nggak, Bu, kalau sebelum kita masuk laboratorium tersebut? Sebelum kita masuk, itu sudah ada SOP-nya terlebih dahulu, Pak. Oke. Nah, yaitu di sana ada sebelum masuknya kita sudah memberikan apa-apa aja sih SOP sebelum masuk gitu. Itu Terus SOP itu kapan didapati oleh siswa ya? sebelum perkenalan pas ospek kita sudah memberikan. Cara pengenalan sekolah gitu ya? Iya, betul Oke. sekali. Oke. Itu sebelum masuk mereka itu harus menggunakan APD, Ya, APD. alat pelindung diri. Alat anak. Contoh alat pelindung diri gimana nih? Itu- Apakah dia pakai topeng atau dia pakai apa kayak gitu kan? Itu terdiri kalau untuk laboratorium medik itu ada jas labor, Ya, itu ada. ada masker, ada handscoon, Ada handscoon, dan beberapa praktikum itu bisa menggunakan kacamata, Mister. kacamata. Kacamata yang disebut dengan kacamata Google. Kacamata Google. Ya. Artinya apa kalau kita pakai kacamata Google? Berarti semua dunia terlihat gitu. Nah, ini ada hal yang menarik dari APD yang dimiliki di saat kita masuk ke laboratorium program keahlian teknologi laboratorium medik. Nah, menggunakan salah satu APD-nya itu adalah kacamata Google gitu kan. Nah, ini saya jadi penasaran ini gitu kan. Apakah kacamata Google itu berbeda dengan kacamata yang kita pakai seperti biasa ini, atau mungkin dengan memakai kacamata itu semua dunia terbuka gitu, atau semua informasi kayak kita di Google kan, kalau kita mencari informasi melalui handphone kita hanya kita masuk go to Google, googling saja, nah langsung kita keluar informasinya dengan satu kali kita klik atau kita ketik informasi keluarlah di googling itu. Nah, apakah seperti itu? Kacamata Google ini mungkin karena namanya biar keren kali ya. Oh gitu. Jadi kacamata Google ini dipakai pada saat pemeriksaan di laboratorium histologi. Histologi. Iya, itu pemeriksaan jaringan. Jaringan. Contohnya pemeriksaan jaringan itu seperti pemeriksaan kanker, Mister. Itu diawetkan di formalin. Jadi untuk melihat jaringan kita butuh kacamata Google. Nah, selain dari kacamata Google itu berarti kita nggak bisa melihat jaringan tersebut. Bisa, cuman karena ada cairan yang bernama formalin, itu kan sangat pekat. Jadi takutnya nanti bahan yang ada di formalin itu langsung terkena mata. Ya, emang luar biasa ya, menarik sekali, membuat saya penasaran ini kacamata ini Google ini kemana nih. Jadi mungkin suatu saat saya datang ke laboratorium histologi itu saya pengen lihat nih kacamata Google itu seperti apa. Secara fisikly sama nggak seperti kacamata yang saya pakai ini gitu? Agak tebal aja. Agak tebal, tapi fisiknya seperti ini gitu ya. Jadi siswa-siswa jadi pasti keren ya semua siswa di saat masuk ke laboratorium histologi mereka menggunakan kacamata Google kayak gitu ya. Oke, sangat menarik sekali. Jadi kita membuat sahabat Cherry ini sangat luar biasa karena emang sebuah hal yang penasaran bagi kita ini gimana kita cara kerja dari kacamata Google tersebut gitu kan. Nah, itu disebut kacamata Google tadi itu kemana nih? Kita sih Atau yang memberikan nama itu kita sendiri atau memang di laboratorium itu memang disebutkan itu salah satu alatnya itu memang APD-nya itu memang kacamata Google. memang sudah ada dari namanya dari sana ya, Mister. Oke. Sudah menggunakan nama kacamata Google. Nah, apakah di laboratorium lagi seperti kayak kimia klinik tadi atau di laboratorium ibu atau yang ilmu resep atau laboratorium yang ada sebenarnya lagi di TLM itu juga menggunakan kacamata Google itu? Sepertinya cuma di Histologi, saja. seperti khusus untuk kacamata. Oke, sahabat Cherry, jika kita mau masuk dan bergabung di jurusan teknologi program keahlian teknologi laboratorium medik, ada satu alat praktikum yang sangat menarik yang akan kita gunakan nanti pada saat proses belajar mengajar di laboratorium,
khususnya di laboratorium histologi ya, kita Iya. menggunakan kacamata Google. Nah, saya sebagai pembawa acara ini memang sangat tertarik ini dan pengen tahu sekali nih bentuknya gimana sih kacamata Google tersebut. Oke. Nah, berarti itulah APD yang harus dilakukan, harusnya dibawa di saat kita ingin memasuki laboratorium di saat kita melakukan praktikum. Nah, bagaimana dengan laboratorium Bu Weni di ilmu riset gitu kan? Persiapan apa yang harus dilakukan? Persiapannya hampir sama sih, Mister. Sama. Sama jas lab, pakai masker, pakai handscoon. Tapi yang bedanya itu APD 1 itu nge-scab, itu tutup kepala. Oke. Dan steril, dan kita membuat sedan obat ya. Oke. Tidak terpapar langsung dari serbuk. Berarti ada menggunakan alat-alat yang lain, alat tambahan selain dari APD yang ada di? Nggak ada sih. Nggak ada gitu kan? Oke. Itu aja sih. Nah, jadi di teknologi laboratorium medik itu agak banyak menggunakan alat-alat gitu Ya, betul. untuk APD-nya gitu kan. Nah, bagaimana siswa kalau mereka masuk melakukan praktikum baik di kedua laboratorium Bu Ranti sama Bu Weni atau di laboratorium yang lain lagi, apakah mereka boleh masuk tanpa membawa APD? Tidak ya, Bu. Tidak boleh. Harus Langsung lengkap APD. Karena itu udah SOP-nya ya. SOP. Nanti SOP-nya. Artinya semua siswa sudah tahu ya gitu ya Bu ya. Oke, ya menarik sekali gitu ya. Jadi nanti kan itu melakukan sebuah praktikum di apa. Nah, sekarang kita pengen tahu lebih nih. Nah, kita akan pengen tahu lebih tentang praktikum yang khususnya ini. Tadi kan seperti Bu Ranti bilang, di program keahlian teknologi laboratorium medik itu kita mempunyai 9 laboratorium, ya karena. Nah, kita pengen tahu lagi khususnya untuk program di laboratorium kimia klinik. Nah, itu ngapain aja sih siswa di sana gitu? Kalau untuk pemeriksaan di laboratorium kimia klinik ini ada bermacam-macam yang kita periksa, Mister. Ini ada pemeriksaan serum, ada pemeriksaan urin, dan ada juga pemeriksaan sperma. Oke. Itu menggunakan alat apa aja gitu? Alat-alat kita sudah canggih ya, sudah ada juga yang setara dengan rumah sakit. Sepertinya contohnya? Contohnya spektro. Oke. Contohnya spektro itu dilakukan pada saat pemeriksaan kimia darah. Kimia darah. Nah, di sana ada glukosa, ada asam urat, ada kolesterol, ada albumin dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Nah, sekarang itu di kelas berapa tuh siswa itu dapatnya? Itu siswa itu praktikum pada saat di kelas 12 dan kelas 11. Nah, berarti di kelas 10 mereka belum masuk? Belum masuk. Kalau di kimia klinik belum. Kalau di laboratorium kimia klinik mereka belum masuk. Belum masuk. Oke, berarti dia nanti harus bersabar ya. Ya. Jadi ditunggu dulu dia di kelas 11 dan di kelas 12 untuk mempraktekkan. Jadi kalau di kelas 10 itu praktikumnya kemana? Kalau kelas 10 itu praktikumnya untuk LDK, masih perkenalan alatnya saja. Masih Ustaz. perkenalan alatnya Iya. gitu kan. Nah, sekarang di laboratorium ilmu riset gitu. Nah, yang didapati siswa di sana ngapain sih? Kan tujuan di situ kan siswa itu meracik obat, Mister. Meracik obat. Kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau untuk siswa awal di semester 1 mereka baru mengenal alat-alat labor aja. Alat-alat labor yang ada di ilmu riset. Seperti apa contohnya? Contohnya lumpang, albu, Mister, beker, spatel. Gitu ya. Oke, terus ya mereka meraciknya di kelas semester 2 di kelas 10. Dan di semester 2 di kelas 10. Berarti sudah mulai diajarkan bagaimana cara meracik obat. Sediaan, Mister. Oke, terus misalnya sediaan yang pertama mereka buat itu sediaan puyat, kapsul, bedak tabur sama semisolid. Semisolid ini termasuk salep, krim sama lotion. Itu pada saat membuat puyer, saat membuat salep, membuat kapsul dan lain-lain itu kita tidak menentukan ini obat untuk apa, ini obat untuk apa, ini obat untuk apa, enggak ya gitu.
yang menentukan. Udah menentukan. Misalnya berarti punya contoh kayak obatnya yang diminum, kapsul juga obat minum. Misalnya kayak ini saya mau misalnya saya sakit kepala, berarti apakah akan dibuat ini kapsulnya sakit kepala, obatnya atau apa seperti itu? Iya, kalau kapsul itu kan macam-macam obat ya, betul, ada buat demam, buat kasih kepala, ada alerginya juga. Nanti dimasukin ke cangkang kapsul. Berarti udah diajarkan di situ, di kelas di semester 2 itu. Di semester 2 gitu. Nah, jadi apa namanya itu komposisinya juga sudah diajarkan juga? Di jurnal ya, Mister. Di jurnalnya sudah. Maksudnya di jurnal itu gimana nih? Jurnal kita buat jurnal kan misalnya paracetamol apa itu buat mencari dosisnya, DDR-nya atau ya. Jadi diajarin, Mister. Itu udah diajarkan anak berapa dosisnya? Jadi kalau jurnalnya ada ACC sama apotekernya baru boleh meracik obat. Boleh meracik. Kalau belum betul jurnal belum boleh meracik. Oke, gitu ya. Berarti setelah anggaplah anak ini siswa kita ini yang praktikum di ilmu resep itu, dia sudah melakukan seperti itu, berarti kan ada produknya gitu. Iya, ada produknya itu seperti kayak kapsul tadi, atau misalnya tablet, kapsul atau apa, buyar kayak gitu. Itu bisa dikonsumsi berarti ya? Oh, masih belum bisa. Kenapa kok masih belum? Masih tahap pembelajaran. Oke. Karena juga belum dapat izin juga. Berarti at least setidaknya untuk melakukan praktikum seperti itu siswa kita sudah bisa. Ya, sudah bisa. Itu salah satu kompetensi yang didapat. Tapi karena kita belum memproduksi secara komersil gitu ya. Nanti kan ada di kelas 11 sama 12 ada PKL, Mister. Jadi mereka bisa meraciknya di situ. Oke. Berarti sangat terbantu pada saat PKL gitu. Tambah pengetahuan mereka. Jadi praktek lapangannya langsung ke situ. Kayak di apotek, industri sama rumah sakit di kelas 3. Oke. Kelas 11-nya itu apotek sama industri. Oke. Berarti emang lagi farmasi. Oke, sangat menarik ya Bu ya. Berarti sahabat Cherry kita bisa lihat 2 program keahlian yang kita garap hari ini, yaitu tentang program keahlian teknologi laboratorium medik yang mempunyai 9 laboratorium, dan kita kali ini kita fokus kepada laboratorium kimia klinik, dan kita juga punya program keahlian kefarmasian yaitu denari. Kali ini kita membahas fokus kepada laboratorium ilmu resep gitu kan. Oke, sangat menarik sekali dan luar biasa penjelasan yang sudah diberikan oleh Bu Weni sama Bu Ranti. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan informasi yang sudah diberikan ya sangat bermanfaat dan berguna bagi sahabat Cherry ya, terutama mungkin calon-calon siswa SMK Abdurrahman Pekanbaru yang ingin bergabung di SMK Abdurrahman Pekanbaru. Apakah itu mau mengambil program keahlian teknologi laboratorium medik dan program keahlian teknologi farmasi, atau juga kita punya program baru sekarang, program keahlian yang terbaru yaitu asisten keperawatan. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di podcast Cherry, celoteh literasi di perpustakaan Tabrani Rab SMK Abdurrahman Pekanbaru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.